Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal, madrasah yang menjadi idola Anda semuanya. Kami siap mengantarkan Anda sesuai dengan cita-cita Anda yang sangat tinggi. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahu nabiyul karim. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama, mari kita untuk tafakur sesaat mendesain masa depan kita sebagai generasi yang mewarisi bangsa ini ke depan. Maka Anda memilih Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal adalah suatu pilihan yang sangat tepat. Kami siap mengantarkan cita-cita Anda sebagaimana apa yang menjadi impian Anda dan orang tua. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita mengambil pulpen dan buku, ambil satu buku dan pulpen, satu pensil. Kemudian mari kita tulis nama Anda secara lengkap. Sudah? Tulis nama Anda. Kemudian mari kita tambahi gelar kesarjanaan S1, S2, S3, bisa haji atau hajah, bisa ditambahi al-hafidh, al-hafidh, yang terakhir adalah profesor. Kita mulai, kita tulis nama kita dengan nama penuh dengan gelar sebagaimana ini. Oke, sudah? Silakan. Sambil Anda menulis impian Anda, maka kita sebagai umat Islam hendaklah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minin. Jangan kamu berkeluh kesah dan bersedih hati kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan selamat bahwa Anda merupakan orang-orang hebat yang terpilih iman ini untuk meneruskan perjuangan sebagaimana kakak kelas Anda yang masuk kuliah di UGM, ITB, UI, Undip, UNY, dan perguruan tinggi lain yang menjadi idola Anda. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang sebagaimana yang kita awal tadi baca dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190 dan 191. Maka peran kita sebagai calon ulil albab itu harus dimulai dari sekarang. Maka dengan predikat gelar yang Anda sandang, hendaklah Anda meniatkan dalam diri kita. Sekarang bacalah perlahan-lahan nama dan gelar Anda. Dimulai. Ulangi lagi satu kali. Baca satu kali lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal taubatana waghfir khabatana wa ajib da'watana. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah doa yang sudah Anda lantunkan, Allahu Samad, Allah pasti akan memberikan kepada kita karena kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Maka ada beberapa langkah yang perlu kita siapkan adalah sebagaimana pepatah yang disampaikan, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan wa ta'lim. Jadilah kalau kamu orang yang pandai. Kemudian jika kamu belum, maka jadilah kamu orang yang muta'aliman, yang belajar, semua belajar bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian yang ketiga adalah mustami'an, mendengarkan semua ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat adalah muhibban, mencintai semua ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan passion kita semua. Wala takun khamisan, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima itu berarti dia cinta pun tidak, mendengar pun tidak, belajar pun tidak, apalagi pandai. Fatahlik, maka kita akan menjadi orang yang hancur. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulil albab, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Imran, predikat ulil albab itu disandang oleh mereka-mereka yang senantiasa tafakur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Orang yang senantiasa berpikir ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan ketika dia berbaring. Maka peran itu hendaklah kita gunakan sebagai seorang pelajar yang mempersiapkan diri sebagai calon-calon intelektual. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, saya yakin masa depan Anda jauh lebih baik. Saya juga yakin bahwa perguruan tinggi yang menjadi idola Anda senantiasa Anda siapkan dari sekarang. Maka anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan research, penelitian, maka kita di MAN 1 Tegal merupakan sekolah madrasah research. Kita memiliki kelompok studi MIDAS, kelompok studi robotik, kelompok studi KSN. Maka di sanalah peran-peran kita akan diuji, kesungguhan kita. Man jada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan menemukan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke nama kita. Coba sekali kita aja nama kita dengan gelar itu. Oke? Saya yakin kalau kita mendesain dengan benar, maka 3 tahun di madrasah aliyah, S1 di perguruan tinggi, 2 tahun kita master, kemudian 4 tahun kita doktor, maka ditambah 2 sampai 3 tahun berikutnya kita bisa menggapai profesor. Maka kita bisa menghitung berapa tahun lagi cita-cita itu akan terkabulkan. Yakinlah bahwa Anda bisa. Pasti bisa. Katakanlah, saya pasti bisa. Insya Allah, biridhatillah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menilai dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan canggih, era industri keempat, maka peran kita adalah menjadi ulil albab sebagaimana yang Allah sampaikan melalui Nabi Allah Muhammad SAW 14 abad yang lalu, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang saat ini menggunakan akal pikiran kita untuk mengolah sumber daya alam kita, untuk mengolah potensi-potensi dalam diri kita semaksimal mungkin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT, industri yang keempat, era industri yang keempat ini semua serba robotik, IoT, Internet of Things, semua berpikir dengan internet. Maka sebagaimana video yang di belakang kita yang Anda saksikan, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya simple,
akan digantikan oleh peran robot, sedangkan manusia sebagai desainernya, sebagai programmernya, maka hendaklah dimulai dari sekarang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Man Satu Tegal mengantarkan Anda ada beberapa bidang teknik yang ada di madrasah aliyah kita. Silakan menjadi pilihan Anda untuk meningkatkan kemampuan dalam diri kita. Jangan dilewatkan. Di madrasah aliyah kita punya program teknologi, namanya life skill, istilah kenal dengan program keterampilan. Ada 5 jurusan. Yang pertama adalah teknik instalasi tenaga listrik dan robotik. Kemudian teknik bisnis sepeda motor, tata boga, tata busana, dan yang keempat adalah teknik informasi komputer dan jaringan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT, pilihan yang tepat Anda berada di MAN ini karena madrasah kita telah selangkah lebih maju, memiliki aset, sumber daya alam, dan potensi-potensi yang bisa dikembangkan telah mendahului dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah peluang besar bagi kita untuk mengembangkan potensi dalam diri kita untuk menggapai cita-cita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah menjadi anak yang membanggakan orang tua, membawa bendera alma mater madrasah aliyah ke berbagai event-event, lomba tingkat nasional, internasional. Semua serba mungkin sekarang. Karena saya yakin Anda adalah generasi yang melek teknologi. Sering menggunakan internet, sering menggunakan bahasa-bahasa Inggris sebagai alat komunikasi dalam memahami instruksi-instruksi yang ada di luar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT, peran robotik menjadi sebuah keharusan dalam kita mempelajari. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita menjadi generasi yang memiliki wawasan jauh ke depan untuk membangun peradaban ini. Robotik telah menjadi sebuah andalan keilmuan yang harus kita kejar sampai kapanpun. Kita tidak perlu lengah, tidak perlu bermalas-malasan dan pesimis. Kita tetap bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di madrasah aliyah, silakan. Jangan hanya sekolah melulu, tetapi ikutilah, asahlah passion kita. Passion itu adalah skill dalam diri kita, panggilan jiwa kita, sesuai dengan yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim robotik MAN 1 Tegal. Nama saya Muhammad Ilham Ifari dari kelas 12 IPA 1. Nama saya Dava Rafi Lauza dari kelas 12 IPA 1. Membuat robotik terdapat komponen yang diperlukan, diantaranya yaitu peralatan kerja, diantaranya tang, solder, obeng, dan juga cutter. Dan komponen robotik yang diperlukan ialah sensor-sensor, microcontroller, driver, dan motor. Sebelum merangkai hardware-nya, kita sebaiknya menggunakan simulasinya terlebih dahulu dengan menggunakan software Proteus sebagai simulasinya, bisa dilihat di gambar. Juga menggunakan pemrogramannya menggunakan software Arduino.
yang berhasil kemarin mempelajari robotik, kemudian ikut event-event, meskipun belum juara, tetapi beliau sudah memiliki pemikiran yang terbuka mengenai apa itu robotik. Dan sekarang beliau sudah diterima di ITB jurusan arsitek. Semoga Anda nanti menyusul sebagaimana cita-cita yang lain. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hal yang perlu kita tekankan di sini adalah di madrasah aliyah, mari kita maksimalkan potensi kita untuk mengembangkan diri bersama guru-guru yang hebat luar biasa. Yang terakhir, mari kita bersama-sama cermati sebagaimana di dalam kitab Nashihul Ibad karangan oleh Imam Nawawi, beliau menegaskan bahwa dari Abu Hasan Basri radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa la adaba lahu la ilma lahu, man la adaba lahu la ilma lahu. Siapa yang tidak punya adab dalam dirinya, maka dia orang yang tidak berilmu. Satu hal yang perlu saya tegaskan di sini adalah meskipun Anda telah menjadi seorang profesor doktor, bergelar sangat banyak, tapi tidak punya adab sama sekali, maka kebodohan itu ada dalam mereka. Sebab apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan Basri, orang yang tidak punya adab itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Zaman sekarang adalah orang seringnya punya ilmu tetapi tidak punya adab. Itulah kelebihan di madrasah aliyah negeri 1 Tegal. Hebat bermanfaat. Semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama kita bangun fondasi kesungguhan kita, fondasi keimanan kita, fondasi semangat kita. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang tercinta. Masih standby di depan Android kalian, masih di depan laptop kalian. Mudah-mudahan kalian masih eksis di sana, menikmati acara tayangan kegiatan Matsama tahun 2021 tahun 2022. Semoga masih tetap semangat ya anak-anakku tercinta, karena ini kita sudah sampai pada penghujung acara di hari ketiga ini. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh beliau materi yang terakhir, materi tentang kegiatan robotik di madrasah kita, materi tentang riset di madrasah kita, materi tentang keterampilan elektronik di sekolah kita. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil intisari dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan, sehingga nanti kita menjadi calon generasi penerus bangsa, menjadi calon intelektual muda, dan tercapai apa yang menjadi cita-cita kalian semua. Ibu berharap kalian menjadi generasi yang benar-benar maju. Untuk selanjutnya, nanti yang mengambil keterampilan elektronika akan bertemu beliau dan beliau yang akan mengajar. Nah, bagi yang lain yang ingin interaksi dengan beliau atau ingin berkonsultasi, diskusi kepada beliau, bisa melalui call atau bisa melalui japri kepada beliau. Kita masih mempunyai satu sesi lagi, yaitu Expo. Expo itu merupakan kegiatan atau tayangan-tayangan video yang merupakan kegiatan dari beberapa ekstrakurikuler yang dilaksanakan di MAN 1 Tegal dan nanti dilanjutkan dengan fashion show. Nah, di acara tayangan-tayangan itu nanti kalian bisa memilih, bisa mengoreksi kira-kira yang cocok dengan bakat, minat, serta keinginan kalian itu apa. Nanti kalian bisa memilih
nanti ada panitia yang selanjutnya setelah ada acara kegiatan Matsama ini, nanti kalian akan diedarkan formulir untuk memilih ekstrakurikuler apa yang kalian inginkan. Nah, ketika kalian mengisikan formulir di dalam di kertas itu, nanti silahkan benar-benar memilih kira-kira yang cocok untuk kalian itu ekstrakurikuler apa. Misalkan dulu kalian di MTS-nya pernah ikut Paskibra. Oh, kita lanjutkan Paskibra di sini. Paskibra di sini sangat maju, mantap. Sering mewakili kabupaten menjadi pengibar bendera pada kegiatan Agustusan selama sebelum pandemi dulu. Bahkan kegiatan-kegiatan kita yang lain juga banyak yang cukup maju, cukup diacungi jempol. Mudah-mudahan kalian bisa terlibat di sana dan pilihlah yang terbaik untuk kalian, yang bisa mewakili hati nurani kalian, yang bisa mengekspresikan apa yang kalian inginkan. Nanti silahkan memilih salah satu ekstrakurikuler. Dan pada tayangan fashion show, perhatikan baik-baik penggunaan seragamnya. Di penggunaan seragam hari Senin, Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, seragamnya tidak selalu sama. Tetapi pada intinya nanti ketika kita bisa melakukan PTM, mudah-mudahan kita bisa melakukan PTM, sama-sama berdoa, sama-sama berusaha, mudah-mudahan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka, tidak daring lagi, agar pembelajaran bisa terlaksana secara optimal. Nah, di seragam itu mohon perhatikan cara pemakaiannya. Untuk seragam putra, seragam putri, di sana ada ketentuan-ketentuan yang juga sudah kami tuliskan di buku panduan pelaksanaan. Itu di sana kami lampirkan foto-foto seragam yang harus kalian kenakan jika nanti kita melakukan PTM. Ikuti ketentuan yang berlaku di sana agar kita menjadi siswa-siswi yang mengikuti peraturan ketentuan, karena busana kita adalah cermin dari diri kita. Kita berbusana yang baik, kita berpakaian yang rapi, mengikuti ketentuan, maka kita akan dihargai oleh orang lain. Nah, untuk sesi ini sekalian Ibu mau berpamitan undur diri dari kegiatan Matsama di periode 2021-2022. Semoga apa yang kita laksanakan selama 3 hari ini bisa menjadi bekal kita untuk masuk ke pembelajaran di tahun ajaran 2021. Kita petik hikmahnya dari kegiatan ini, dan nantinya kegiatan ini akan berakhir setelah acara fashion show. Silahkan menikmati tayangan. Ibu selaku pembawa acara 3 hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kepada Bapak dan Ibu Guru yang mensupport, kepada tim panitia yang solid dan hebat, kepada anak-anakku panitia siswa-siswi dari MAN 1 Tegal kelas 11. Kemudian Ibu tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kelas 10 yang secara tertib mengikuti kegiatan ini. Seandainya ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Ibu menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Jika ada sesuatu yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yakin banyak kekurangan dalam kegiatan Matsama ini. Ibu mohon kritik dan saran. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti mendapat perhatian dari Bapak Ibu, mendapat kritisi dari Bapak Ibu Guru untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.